Ya, selamat sore Bapak Ibu dosen sekalian. Pada sore hari ini kami akan mempresentasikan tugas akhir proyek pada pelatihan Microcredential Certification Associate Data Scientist tahun 2021 ini. Untuk daftar anggota kelompoknya yang mengerjakan tugas akhir ini terdiri dari Ahmad Rafif NST, adapun saya sendiri Arnold Prasna dan juga Mas Muhammad Raihan Akbar. Untuk repositori dari pengerjaan tugas akhir ini dapat diakses pada GitHub di bawah ini. Ya, berikutnya kami akan menjelaskan mengenai latar belakang dari proyek tugas akhir ini. Jadi, Indonesia terletak tepat di atas cincin api dan pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan juga Pasifik, menjadikan negara ini rawan bencana alam, khususnya gempa bumi. Berdasarkan data USGS, sekitar 90% gempa bumi yang terjadi di dunia, termasuk gempa terbesar, terjadi di sepanjang cincin api. Nah, berangkat dari latar belakang dari kondisi geografis Indonesia ini, kami ingin melakukan proyek tugas penelitian akhir mengenai clustering gempa bumi yang terjadi di Indonesia selama tahun 2021. Adapun output daripada penelitian ini adalah mengidentifikasikan dan memetakan gempa bumi yang terjadi di Indonesia. Pada tahap berikutnya, yang pertama adalah pengumpulan data, yaitu mengenai data gempa bumi yang terjadi di Indonesia selama tahun 2021 yang diambil dari situs BMKG. Berikut adalah datanya yang terdiri dari ada tanggal, tahun, letaknya di mana, kedalaman dan juga magnitudo serta region. Nah, berdasarkan data yang diambil, berikutnya kita akan melakukan pengenalan data, di mana pengenalan data ini akan kami identifikasikan berdasarkan intensitas magnitudonya. Nah, dari intensitas magnitudo ini, kami akan lebih mengerucutkan pada intensitas magnitudo yang dimana lebih dari 4 skala Richter. Hal ini kita ambil dari 4 skala Richter karena 4 skala Richter ini merupakan gempa yang bumi yang dapat dirasakan oleh manusia dan juga mempunyai potensi untuk menimbulkan kerusakan. Berikutnya adalah jumlah gempa bumi berdasarkan wilayahnya. Dapat terlihat di sini pada grafik ini, di mana salah satu contohnya kita dapat melihat bahwa pada Laut Banda dapat terjadi gempa bumi dengan hasil gempa bumi yang terbesar. Oke, berikut untuk mungkin mengenai data gempanya. Berikutnya mengenai titik gempa akan dijelaskan oleh teman saya ini, Mas Raihan. Mari silakan, Mas. Baik, saya akan menjelaskan tentang titik gempa bumi yang diplot menggunakan volume di sini. Di sini kita akan memplot lokasi dari gempa bumi yang terjadi di Indonesia selama tahun 2021. Di sini terlihat gempa buminya menyebar di Indonesia, tapi menyebarnya ini mengikuti cincin api, yaitu berdasarkan lempeng bumi yang di mana Indonesia berada di atas itu, yaitu lempeng Eurasia dan juga pertemuan lempeng Eurasia dan juga pertemuan lempeng Indo-Australia yang berasal dari bagian barat Sumatera sampai ke bagian timur Maluku. Lalu juga terdapat lempeng Filipina dan juga lempeng Pasifik ya, yang berada pada utara Pulau Papua. Lalu selanjutnya kita akan melihat klasterisasi dari lokasi plot ini, titik gempa yang sudah ditampilkan. Nah, berikut merupakan bentuk klasterisasi titik gempa bumi yang sebelumnya sudah diplot di peta. Di sini kita menggunakan algoritma DB-Scan untuk melakukan klasterisasi. Di algoritma ini dipilih karena menghasilkan klaster yang cukup baik. Di sini algoritma DB-Scan digunakan dengan menggunakan epsilon 2,5 dan juga minimal sampelnya 55. Dan ini menghasilkan 4 klaster seperti yang bisa dilihat. Nah, adapun ada titik-titik hitam di sekitar klaster di luar itu merupakan noise atau bukan bagian dari klaster. Nah, selanjutnya mungkin klaster untuk magnitudo akan dijelaskan oleh Ahmad Rafif. Baik, selanjutnya adalah klasterisasi berdasarkan magnitudo dan kedalaman gempa bumi. Berdasarkan scatter plot yang terlihat,
maka terdapat 3 klaster yang parameter pengambilan banyak klasternya itu menggunakan metode elbow dan menggunakan algoritma KNN atau yang biasa disebut dengan K-means dalam clustering. Dan juga ternyata klaster yang terbentuk memiliki kemiripan dengan pembagian kedalaman gempa atau depth of focus yang merujuk pada kedalaman terjadinya suatu gempa bumi. Yang dimana shallow itu atau yang di bawah kedalaman 70 km. Yang kedua itu intermediate atau yang di kisaran antara 71 kilo sampai 299 km. Dan yang terdalam itu atau yang deep itu dari 301 km sampai ke 699 km. Dan berdasarkan pie plot di aplikasi, diketahui bahwa dari klaster pertama sebanyak 70,1% yang memiliki kedalaman itu dangkal, dan klaster kedua yang memiliki kedalaman sedang itu sebanyak 25,4%, dan klaster yang ketiga itu yang memiliki kedalaman yang cukup dalam atau yang deep itu sebanyak 4,4%. Baik, saya kembalikan. Ya, baik. Mungkin sekian presentasi tugas akhir mengenai proyek tugas akhir ini dari kami. Kurang katanya mohon maaf. Sekian, terima kasih dan selamat sore.